saudara-saudara berjuang untuk mencapai impian Indonesia yang sejahtera, Indonesia berdiri ke kaki sendiri. Berani atau tidak? Ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Saudara-saudara, kita harus merebut keadilan. Kita harus merebut kesejahteraan. Sejahtera tidak akan jatuh dari langit. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu umat manakala umat itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, saudara-saudara sekalian. Atau saudara memang mau jadi bangsa kacung? Kalau saudara miskin, pasti hatimu, jangan sampai anak saya miskin seperti saya. Benar? Ruslan Buton ditangkap gara-gara minta Jokowi mundur. Fadlizon pertanyakan standar demokrasi. Mantan prajurit TNI Angkatan Darat Ruslan Buton ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara dan tim Densus 88 Mabes Polri. Ia diringkus polisi atas dugaan membuat rekaman suara yang meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Kamis 28 Mei 2020. Dalam rekaman tersebut, Ruslan menyuarakan pendapat pribadinya. Ia lebih menyoroti kebijakan Jokowi yang dinilainya tidak pro rakyat. Ruslan Buton menyebut dirinya sebagai Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara, sebuah yayasan para mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan membela Ibu Pertiwi. Ia dalam videonya mengatakan tentang kemungkinan adanya pertumpahan darah jika Presiden tidak mundur. Hal ini tentunya mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Fadlizon. Ia mengaku heran dengan sistem demokrasi yang digunakan Indonesia terkait insiden penangkapan Ruslan Buton. Sebab penangkapan Ruslan Buton hanya berdasarkan dari pendapat yang disuarakan. Bahkan ujarannya ketika meminta Presiden Jokowi mundur yang dianggap makar atau kriminal, disebut Fadli sebagai langkah yang berlebihan. Standar demokrasi macam apa yang kita pakai? Masa orang yang meminta atau menyerukan agar seseorang mundur dari jabatan publik dianggap perbuatan makar atau kriminal? Hadeh, demokrasi abal-abal, kata Fadlizon dalam unggahan di akun Twitter pribadinya. Sekedar informasi, surat terbuka yang dibuat oleh Ruslan Buton pada 18 Mei 2020 lalu itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ruslan menilai bahwa tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19 ini sulit diterima oleh akal sehat. Ia menyebarkan rekaman suara tersebut di grup WhatsApp Serdadu Ekstrimatra. Dalam perkembangannya, Ruslan Buton diamankan tim gabungan untuk dimintai keterangan dan dikenakan pasal berlapis akibat surat terbuka kepada Presiden. Ruslan Buton terancam pasal berlapis jika terbukti bersalah. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan tersangka Ruslan atau Ruslan Buton terancam pasal berlapis jika terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian. Tersangka Ruslan Buton dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukuman pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun, kata Kombes Pol Ramadan di kantor Bareskrim Polri Jakarta pada hari Jumat. Tersangka Ruslan Buton dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum karena kasusnya ditangani oleh Bareskrim Polri. Pendalaman tentang peran Ruslan Buton akan dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah Ruslan Buton tiba di Jakarta, kata Ramadan. Sebelumnya, tim Bareskrim Polri bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton
di Jalan Poros, Pasar Wojo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis. Ruslan ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada tanggal 18 Mei 2020. Kemudian rekaman suara itu menjadi viral di media sosial. Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan dalam rekaman suaranya. Dari hasil pemeriksaan awal, Ruslan mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah suara aslinya. Usai merekam suara, pelaku kemudian menyebarkan ke grup WhatsApp WA Serdadu Ekstrim Matra hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita polisi berupa satu ponsel pintar dan sebuah KTP milik Ruslan. Ruslan merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732 Banau dengan pangkat terakhirnya Kapten Infanteri. Ketika menjabat sebagai Komandan Kompi, juga Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagodi pada tanggal 27 Oktober 2017. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Ruslan pada tanggal 6 Juni 2018 dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, darat, laut, dan udara, disebut Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Ruslan mengaku sebagai Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Berita selanjutnya, BUMN hantu mau dibubarkan. Erick Thohir tunggu restu Jokowi. Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulinga mengungkapkan banyak BUMN yang keberadaannya tidak berguna untuk publik. Bahkan ada yang tidak tahu kantornya berlokasi di mana, yaitu PD Ikhlas. Ada BUMN sudah nggak ada untungnya, habis itu nggak berguna untuk publik. Saya kasih contoh Merpati, sampai hari ini masih ada karena memang kita nggak bisa bubarkan. Sama halnya Ikhlas, itu tak tahu di mana kantornya, kata Arya melalui telekonferensi pada hari Jumat. Arya menjelaskan sebenarnya pihaknya ingin memangkas BUMN yang sudah tidak ada untungnya lagi. Namun Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum punya kewenangan untuk itu. Kita sepakat yang namanya BUMN sudah nggak sehat, nggak punya guna lagi untuk bangun bangsa ini. Ini harus memang dipotong. Makanya Bang Nasril, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PAN, kasih kewenangan ke kami, ke Pak Menteri untuk membubarkan. Jadi Menteri BUMN ini nggak bisa membubarkan atau menghapus BUMN, ucapnya. Erick Thohir tunggu restu Jokowi buat bubarkan BUMN hantu. Arya mengungkapkan saat ini Erick masih menunggu payung hukum terkait wewenang untuk membubarkan BUMN hantu tersebut. Sekarang kita minta supaya ada kewenangan tambahan dipegang Pak Menteri BUMN, khususnya supaya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa dipertahankan itu bisa dibubarkan oleh Pak Menteri BUMN. Kalau itu kan membuat kita akan lebih lega, kata Arya usai mendampingi Erick kunjungan ke posko masak Satgas COVID-19 di Jakarta pada hari Sabtu. Arya mengatakan payung hukum tersebut bisa berbentuk peraturan presiden. Adapun payung hukum yang telah diberikan kepada Erick saat ini baru terkait kewenangan menggabungkan atau merger BUMN. Kan masih merger, nanti kita lihat. Makanya mudah-mudahan kalau diberikan kewenangan kita bisa melakukan itu, baik merger, bubarin atau apa. Bubarin pun nanti tertentu. Nanti payung hukumnya Perpres mungkin ya, papar Arya. Ia mengatakan selain PT Ikhlas, pihaknya juga mencatat satu BUMN yang tidak lagi beroperasi, namun perusahaannya masih ada hingga saat ini. BUMN tersebut adalah PT Merpati Nusantara.